Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, bukan hanya di bidang pemerintahan saja yang mana di beberapa sektor harus ada efisiensi baik secara sebagian atau secara menyeluruh gitu ya. Namun efisiensi pun ternyata memang harus dilakukan di klub sepak bola, terutama khususnya di Liga 1 dan terutama lagi lebih khususnya di Persib Bandung. Nah, tidak terkecuali memang beberapa klub Liga 1 ini sedang krisis finansial, bahkan ada tunggakan gaji yang memang langsung di-report atau dilaporkan kepada FIFA. Ya minimal itu federasi kita lah ya, ada yang langsung ke PT LIB atau tembusan ke PSSI. Nah ini alhamdulillah kalau Persib Bandung kan masih secara finansial masih bisa terjaga walaupun tidak wah-wah pisan lah gitu ya. Namun ya besok kita coba bahas hal ini teman-teman. Tadi juga sudah keluar beberapa klub di Liga 1 yang saat ini sedang tampil ternyata ada tanggungan atau istilahnya ada tunggakan gaji ke pemainnya sendiri, terutama beberapa pemain asing. Bahkan ya sementara beberapa klub juga sudah ditinggalkan pemain asingnya walaupun ya masih berjalan kompetisinya karena ya itu tadi tidak digaji gitu ya. Jadi ya insya Allah lah besok kita coba intermezzo sedikit mengenai beberapa klub Liga 1 yang memang sedang krisis keuangan ataupun bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung jika ingin menata untuk skuad di musim depan gitu ya. Jadi beberapa pemain yang memang sempat digosipkan, diisukan ada dalam daftar di klub yang memang sedang memerlukan uang teman-teman gitu ya, atau memerlukan dana segar lah. Kalau uang teuing mah rada sensitif gitu ya, memerlukan dana segar, bisa jadi penawaran bagus dari Persib Bandung masuk ke situ. Nah ini kalau untuk di Persib Bandung bagaimana cara mengefisiensikan anggaran, termasuk ya mungkin daripada pengurangan pemain-pemain yang sudah berumur gitu ya, atau ya di sini istilahnya tuh peremajaan skuad untuk musim depan. Nah ini peremajaan skuad ini yang baru kita tahu kan ada satu ya teman-teman, Ciro Alves, yang memang ini pun sebetulnya ya mau tidak mau ya sudah selesai, harusnya dia secara pribadi sudah mengumumkan dia akan keluar dari Persib Bandung. Manajemen juga sudah membocorkan, apalagi oleh Haji Umuh sendiri, bahwa ya Cironya sendiri yang mau, ya manajemen dan pelatih sebetulnya akan membicarakan hal ini belakangan gitu ya, ketika setidaknya sudah back to back juara atau akhir musim ini, karena masih ada waktu. Namun ya Ciro lebih dulu memutuskan untuk pergi dan tidak memperpanjang kontraknya lagi di Persib Bandung. Nah ini bukan hanya Ciro, ternyata sekarang sudah mulai mungkin ya ini mah yang diterima oleh redaksi ini ya bukan hanya Ciro ternyata yang sudah speak up, namun memang masih beberapa pemain Persib ini menahan-nahan gitu, karena dijanjikan ya sudah setelah minimal back to back juara ya kita akan duduk bersama lah menurut manajemen gitu. Jadi ya beberapa pemain ini ya sudah ngikut, namun ada desas-desus di akar rumput nih teman-teman. Ini mah ya ditanggapi secara bijaksana saja, jangan berlebihan gitu ya. Kalau yang memang setuju mangga dilanjut, kalau yang memang masih banyak yang tidak setuju ya silahkan didengarkan dulu saja. Ada benang merahnya teman-teman di sini, yang mana perlu digarisbawahi. Bojan Hodak tentu bukan hanya akan meregenerasi pemain-pemain yang berusia yang cukup berumur lah gitu ya, atau pemain-pemain senior, yang mana senior dari usia dan juga senior yang sudah berada lama di Persib Bandung. Nah ini rumors di grassroots atau di akar rumput menyebutkan bahwa Victor Igbonevo memang sudah
akan dipensiunkan dari Persib Bandung, teman-teman. Kenapa? Nah, ini perlu penjelasan biar teman-teman juga sedikit punya gambaran gitu ya dari sisi yang lainnya. Mangga disimak baik-baik. Jadi gini teman-teman, beberapa memang sudah kepalang bocor kayaknya ini gara-gara Ciro Alves kemarin sudah berbicara, jadi banyak hal-hal yang memang sudah mulai bermunculan di permukaan nih, di mana ya satu sisi memang kita bangga Persib Bandung diambang gelar juara lagi gitu ya, diambang back to back juara. Namun di sisi yang lainnya tentu di sini banyak hal-hal non teknis yang menggerogoti, diantaranya pemain-pemain yang memang menjadi tumpuan Persib Bandung baik di musim kemarin maupun musim ini, kemungkinan ya sebagian besar atau sebagian mungkin akan berpetualang di klub yang lain, baik itu di Liga Indonesia maupun di luar Indonesia gitu ya. Nah, tidak terlepas dari pemain senior ini. Nah, pemain senior Persib Bandung sebetulnya punya dua yang memang menjadi legenda gitu ya. Ada Jupe atau Ahmad Juprianto, dan juga ada Papa Victor atau Papa Victor Igbonevo. Nah, ini dua pemain ini memang ya sudah direncanakan kalau Jupe itu memang akan menjadi pemain plus pelatih gitu ya. Jadi memang ada double job untuk Jupe karena dipersiapkan untuk beberapa masa depan dia lah oleh Bojan Hodak. Namun kalau Victor Igbonevo ternyata ada fakta baru teman-teman di sini. Benang merahnya adalah sebetulnya Papa Igbonevo ini akan diremajakan bukan musim ini, tapi dari awal musim itu sebetulnya sudah akan dipinjamkan gitu ya. Namun karena ada klausul kontrak yang aktif karena Persib juara ya, selain itu juga klausul kontrak aktif dan juga dinego gajinya juga masih oke, katanya di Persib Bandung ditawarin sekian ya masih mau katanya, ya makanya terus lanjut. Tapi sepertinya untuk kembali ke awal mengenai efisiensi finansial dari manajemen Persib Bandung, Papa Igbonevo sepertinya musim depan sudah akan berpisah teman-teman. Makanya ya dia kan sangat bangga katanya kalau memang membantu Persib di musim ini back to back juara lagi. Dia memperoleh 5 gelar juara dari tim yang berbeda. Kalau di Persib 2, selebihnya mungkin di Persipora gitu ya. Nah, ini yang mana ya dibilang sedih ya, banyak bobotoh juga yang beberapa match ketika dimainkan juga tanggapannya negatif gitu ya. Jadi ya mungkin ini saat yang tepat juga untuk Victor Igbonevo dan juga untuk manajemen yang memang waktunya ya mulai berpisah gitu ya. Jadi ya musim depan memang banyak darah muda lah nantinya, atau ya setidaknya ada beberapa binaan yang sedang diincar gitu teman-teman. Nah, ini juga nantilah kita next bahasnya, tapi yang jelas baru sekitaran itu, jadi jangan kaget gitu ya kalau memang kita sudah mengabarkan duluan bahwa kemungkinan Igbonevo atau Victor Igbonevo musim depan separate atau berpisah dengan Persib Bandung teman-teman. Jadi musim ini memang akan dimaksimalkan oleh Victor Igbonevo meraih gelar juara bersama Persib. Selanjutnya kita nggak tahu apakah masih bermain untuk tim yang lain atau pensiun atau bagaimana, tapi yang jelas dia ingin merayakan dulu katanya dengan Persib Bandung, dengan bobotoh akan turun ke jalan lagi. Setelah itu kita tunggu kabar selanjutnya dari Papa Igbonevo ini. Jadi apakah memang akan menjadi pemain sepak bola lagi atau menjadi seorang model gitu ya, karena sudah cocok dari beberapa penampilannya menjadi model kaos atau model t-shirt dan model pakaian, itu sudah pantas teman-teman gitu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dulu saja, jadi biar tidak numpuk pertanyaannya di tim redaksi. Mangga ditampilin Kang. Nah, ini yang pertama, Kang, info pemain baru Persib. Waduh, belum ada teman-teman. Oh, tapi saya tahu ini, kalau pertanyaan ini biasanya sering ada, cuma memang baru ditampilkan sekarang ya. Yang sering nanya info pemain baru Persib ini namanya Kang Asep atau Pak Asep gitu dari Padalarang. Saya inget banget karena
selalu komen gitu ya, dan pertanyaannya pun selalu sama ini mengenai info pemain baru Persib, pengen dengar info pemain baru Persib, atau ya selalu itu yang ditanyakan. Nah ini jawabannya sudah dijawab Kang Asep atau Pak Asep di Padalarang, kalau nggak salah di sub ya. Nah Pak Asep ini mangga buat teman-teman di Padalarang yang mungkin motornya atau mobilnya kena derek, hubungi Kang Asep ini gitu ya. Tapi kalau untuk info pemain Persib Bandung yang baru belum ada Kang Asep, jadi ya masih rumor-rumor saja gitu ya. Dan juga yang pertanyaan kedua, lanjut aja, kapan Persib jadi IPO Kang? Atau suruh Haji Umu beli semua saham Persib aja biar gampang rekrut pemain? Waduh, ini kayaknya masih emosional daripada Ciro Alves nih kayaknya ya. Jadi ya satu-satu dulu aja nih. Kalau memang beli saham Persib Bandung ya tidak semudah itu juga teman-teman, karena kan di PT PBB ini ada beberapa direksi juga gitu ya, beberapa bos di situ yang memang ya semuanya berperan penting, sehingga ya perpindahan dulu dari apa namanya tuh dana yang dikelola oleh kota gitu ya, oleh provinsi atau ya oleh Kota Madia, dialihkan menjadi PT. Nah inilah yang memegang ya ini ada ya bos besar gitu ya, ada beberapa direksi termasuk Pak Haji Umuh juga, jadi tidak bisa dikuasain semua teman-teman. Dan perlu diingat juga, misalkan nih kejadian khusus katakanlah ya Ciro Alves ini ya, Haji Umuh walaupun menawarkan sekian ya tidak bisa secara pribadi, harus melalui forum di manajemen gitu ya. Termasuk dulu yang spesial ketika merekrut Luis Milla gitu ya, Luis Milla ini memang Haji ya setidaknya mengeluarkan dana untuk apa namanya tuh kontrak awal lah untuk Luis Milla gitu ya. Jadi memang dari awal itu sudah disetujui di forum dan akhirnya ya memang jadi gitu ya. Tapi kalau untuk gaji dan lain sebagainya itu memang harus melalui beberapa prosedur. Tapi kalau sekarang ya mungkin berbeda ya. Saya juga nggak tahu lah gimana. Yang jelas tidak bisa langsung beli semuanya teman-teman. Tapi kalau IPO, nah ini bedanya. Kalau IPO itu buat teman-teman boboto yang belum tahu, IPO itu kan setidaknya baru ada Bali United dan juga Dewa ya katanya kalau nggak salah udah IPO juga nih. Jadi menjual saham ke publik gitu, secara sederhananya gitu ya. IPO tuh menjual saham milik klub secara publik. Nah ini kalau Persib Bandung kemungkinan gini teman-teman, kalau prediksi dari tim redaksi adalah kalau IPO itu ketika Persib Bandung sudah ada investor, sudah oke, sudah stadionnya sudah oke, dan memerlukan dana, nah disitulah baru dibuka. Tapi ya saya nggak tahu ya apakah memang dalam jangka waktu dekat atau bagaimana. Nah ini belum ada kabar. Harusnya sih dari musim kemarin katanya sudah mau IPO, namun ya tidak mudah gitu ya, karena ada beberapa yang memang harus dibereskan di internal manajemennya dulu teman-teman gitu ya, baru dijual ke publik. Oke, next selanjutnya. Kang, kalau besok Persib B2B di Maluku pialanya langsung dikasih nggak Kang? Perasaan udah saya jawab kemarin ya, belum dikasih langsung gitu ya. Kalau besok Persib juara katakanlah gitu ya, sudah mengunci gelar juara, tetap hadiah atau pialanya dan hadiahnya nanti dikasih di akhir musim teman-teman ya. Kalau akhir musim kebetulan kan bermainnya di GBLA, sehingga ya insya Allah lah dikasihnya di GBLA gitu ya, di hadapan puluhan ribu bobotoh. Nah ini ya mudah-mudahan dipahami, karena itu sudah menjadi peraturan dari PT LIB teman-teman, penyerahan hadiah selalu di akhir kompetisi gitu ya, walaupun sudah mengunci gelar juara lebih cepat. Nah ini juga untuk pelatih daripada Malut United juga kan memang mantan pemain Persib gitu ya. Coach Imran ini memang mengatakan, kita tahu pemain Persib semuanya berbahaya, mempunyai potensi juara, namun kita akan menggagalkan juara Persib itu di tanah Maluku katanya. Jadi ya mudah-mudahan besok menjadi pertandingan yang menarik, dan pihak Malut United memang tidak mengizinkan Persib Bandung juara katanya di Stadion Kiraha Malut di Ternate gitu ya. Nah ini yang mana ya mudah-mudahan lah kita lihat saja mitos mana yang benar. Biasanya kan Persib Bandung katanya selalu menang di hari Jumat dan di kandang
luar gitu ya, di luar kandang. Nah, besok hari Jumat apakah OTW back to back juara bintang 4, atau jangan lupa teman-teman, minggu depan pun ketika bermain di kandang di GBLA menghadapi Barito itu juga di hari Jumat. Nah, apakah ya hari Jumat yang mana, hari Jumat besok atau minggu depannya, di luar kandang atau di kandang sendiri untuk kita meraih back to back juara? Ya, kita saksikan saja besok. Jangan lupa teman-teman jam 7 malam ya di Indosiar atau live streaming di video.com. Mungkin itu dulu saja lah untuk pertanyaannya, nanti kita sambung lagi dan mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan jangan lupa mulai 1 Mei hari ini itu ada diskon khusus lagi, ternyata kita hadir lagi. Tadi saya dikasih tahu untuk pembelian merchandise Persib Bandung itu kita ada produk baru katanya yang diskonnya memang sedang gede-gedean. Dengar-dengar teman-teman, kalau memang jadi back to back juara kan bintangnya jadi 4 gitu ya. Nah, produk yang lama itu dibikin sedikit murah lah, jadi ya otomatis mangga dibeli aja sekarang kalau memang ada budgetnya, karena diskon yang kita tampilkan ini sudah real, sudah terpotong gitu ya. Kemarin sempat diskonnya sampai 30 ribuan dan ya sekarang mudah-mudahan ya masih segitulah. Jadi mangga dimanfaatkan saja untuk promonya selama kita tampilkan di etalase, berarti itu sudah termasuk diskon gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.